Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Saudara, mari pada pagi ini kita datang kepada Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk karya-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, melainkan Engkau selalu ada di dalam tiap musim hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, ajar kami, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, pengingat atas apa yang harus kami lakukan sebagaimana kami adalah anak Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menghidupinya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, mari kita merenungkannya. Saudara, ketika Tuhan berfirman, tidak ada yang tetap sama. Pada mulanya Tuhan berfirman, dan jagat raya pun tercipta dari yang tidak ada sebelumnya. Saudara, Tuhan mengikuti suatu pola ketika Dia menciptakan bumi dan isinya. Ia berfirman dan jadilah seperti itu. Dan semua baik. Nah saudara, pola yang sama berlangsung di sepanjang Alkitab. Kapan saja Tuhan menyatakan rencananya, maka terjadilah seperti apa yang difirmankan. Dan Tuhan melihat bahwa rencananya itu adalah yang terbaik. Saudara, Tuhan tidak pernah yang namanya membuat usulan. Dia berfirman dengan penuh kepastian bahwa apa yang Dia katakan itulah yang terlaksana. Kapan saja Yesus berbicara, apa yang Dia katakan itu juga terjadi. Kata-kata Yesus bagi orang kusta berarti kesembuhan. Bagi orang buta berarti penglihatan. Melalui pohon ara yang tidak berbuah, saudara, murid-murid menyaksikan Yesus mengutuk pohon ara itu yang artinya adalah kehancuran. Seorang pendosa mengalami pengampunan melalui perkataan Yesus. Dan masih banyak contohnya. Saudara, tidak pernah Yesus berbicara dan tidak terjadi seperti yang Ia katakan. Nah saudara, apakah kita membaca perkataan Yesus di dalam Alkitab tanpa mengalami kata-katanya? Apakah saudara, sebaliknya, justru kita melihat bagaimana firman Tuhan yang kita alami, itu juga mengubah hidup kita. Nah saudara, Yesus mengecam orang-orang Farisi, sebab mereka mengira pengetahuan mereka tentang kitab suci akan memberi mereka hidup kekal. Yesus mengecam mereka karena mereka berpuas diri hanya dengan memegang perkataan atau menghafal perkataan kitab suci tanpa mengalami Dia yang berkata-kata. Saudara, ini menjadi pengingat bagi kita. Bagaimana kita diundang untuk melihat dan mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Saat kita sungguh-sungguh mau membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Nya, mengizinkan firman Tuhan itu, kata-kata Allah itu, mengubah hidup kita. Saudara, kita bisa melihat kuasa firman Tuhan itu begitu luar biasa. Apa yang Tuhan sampaikan tidak pernah sia-sia. Saudara, saat kita membaca Alkitab dan berdoa, mari kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan untuk kita, kepada kita, dan bagaimana kehendak-Nya itulah yang mengubah hidup kita, yang menolong hidup kita
untuk menyenangkan namanya, untuk mempermuliakan namanya. Dan kita mengalami kuasa firman Tuhan yang tidak sia-sia itu. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh baca pagi ini. Firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan kuasa firman-Mu. Bagaimana firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan firman Tuhan penuh dengan kuasa yang sanggup mengubahkan hidup kami. Agar hidup kami sesuai atau seturut dengan panggilan kami, dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa mengalami kuasa kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.